Satu aku minta kepadamu wahai Adam, jangan engkau dekati pohon ini. Satu pohon saja. Kalau engkau mendekati wahai Adam, fatakunanna minadh dhalimin, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Di saat Allah melarang Nabiullah Adam untuk tidak mendekati pohon, ya, setan menguping, mendengarkan apa yang dilarang Allah kepada Nabiullah Adam. Oh, ini yang dilarang Allah kepada Adam, satu pohon. Maka sejak itulah anak-anakku sekalian, setan gak bisa tidur. Setan gak bisa tidur. Apa? Bagaimana nih Adam bisa tergelincir, bisa keluar dari surga dan bisa melanggar larangan Allah? Jadi kalau musuh kita tampak ya, ada musuh akan menyerang kita, enak banget. Senjatanya pedang, kita siapkan pedang. Senjatanya pistol, kita siapkan pistol. Tapi yang paling sulit itu kalau musuh kita nggak tampak. Ini yang sulit. Musuh apa yang tidak tampak? Adalah setan. Jadi kalau kita menghadapi musuh yang tampak, bagaimanapun banyaknya, kita enak mempersiapkan. Musuh kita datang 100 orang, 1000 orang, kita siapkan tentara-tentara yang bisa menandingi musuh-musuh kita yang akan datang. Tapi masalahnya adalah musuh yang paling sulit adalah musuh yang tidak tampak oleh mata. Siapa? Setan. Nah, ini yang paling ditakuti. Maka untuk menghadapi musuh yang tidak tampak itu pula lah, maka juga kita harus mempersiapkan senjata tameng yang tidak kelihatan oleh mata. Enggak bisa kita menghadapi setan yang tidak tampak sebagai musuh kita pakai pedang, enggak bisa. Enggak bisa kita menghadapi musuh yang tidak tampak dengan pistol, enggak bisa. Karena musuhnya enggak ada. Padahal musuhnya selalu ada di samping kita. Siapa itu? Setan. Ada ingat ini. Jadi anak-anakku sekalian, kalian itu diintai oleh musuh yang tidak tampak. Setelah setan tahu bahwa Adam enak-enak di dalam surga bersama istrinya, tapi setan pernah nguping, pernah mendengar apa yang dilarang Allah. La taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, satu aku minta, jangan dekati pohon ini. Sudah setan itu ribut, sibuk mengatur strategi. Dikumpulkan para jenderal, bagaimana ini bisa menggelincirkan Adam. Nah, dari sudah tidur baru saja. Nah, ini karena setannya banyak di dalam badannya. Ya kan? Kita lanjut. Ya. Berkumpul bagaimana cara menggelincirkan Adam? Dicoba. Pertama kali masuk ke badannya Adam. Wahai Adam, kenapa engkau mau kamu makan pohon itu? Enggak mau mendekati itu. Enggak mau memakan buah pohon itu. Padahal Adam, kalau engkau tahu rahasianya, kalau engkau ya Adam memakan pohon itu, memakan buah pohon itu, engkau akan menjadi kekal di dalam surga. Itu rahasianya. Kata Adam, wah, enggak mungkin karena Allah melarang saya. Gagal dia menggoda Adam. Setelah gagal menggoda Adam, melalui Siti Hawa istrinya. Digodalah Siti Hawa, ayolah Siti Hawa, bilanglah kepada suamimu itu, kenapa enggak mau makan buah pohon khuldi itu? Padahal itu adalah pohon abadi. Khuld. Kalau seandainya engkau sama suamimu makan itu, kamu akan kekal di dalam surga. Mulai goyah si istrinya, masuk di akal istrinya. Makanya anak-anakku, jadi pejabat-pejabat kita itu yang banyak tergoda, kebanyakan dari para istri. Begitulah, setan itu luar biasa. Makanya juga saya yakin tahu Danis itu tergoda juga punya pacar, dia seorang perempuan.
Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya jangan, setan itu tahu itu. Itulah setan itu. Ya, dari seorang perempuan dia masuk. Setelah masuk kepada Siti Hawa, barulah Siti Hawa mulai dia menggoda suaminya. Wahai suamiku, coba ayolah kita makan pohon itu. Masa iya sih hanya mau kemahan pohon itu Allah akan menyaksi kita. Tergodalah mulai Adam. Digoda setan Adam gak mampu, tapi digoda istrinya mulai tergoda. Maka yang paling berbahaya adalah godaan seorang perempuan. Maka dia bilang, kalau kamu ingin sukses, bertahan dalam sebuah perjuangan, tinggalkan dulu perempuan. Perempuan itu gampang, banyak, 10/1. Kalau kamu selesai di pesantren itu, nggak usah kamu yang mencari. Rentetan itu orang perempuan berbaris. Bukan mata danis. Ya. Maka sekarang 1 udah banding 100 perempuan. Kamu 1 perempuan itu 100 yang antri di situ. Udah kebanyakan perempuan. Dan makanya saya katakan jangan khawatir kok, dan kalau kamu nggak dapat perempuan. Mau milih kayak apa kamu tinggal. Ya. Jangan khawatir. Paham ya? Paham? Makanya orang yang banyak rusak gara-gara perempuan. Kalau kamu boleh sekarang tergoda dengan perempuan sudah pacaran, itulah ambang sebuah kehancuran. Adam tergelincir dia, Allah keluarkan dari surga gara-gara godaan istrinya Siti Hawa. Siapa Siti Hawa? Seorang perempuan. Maka kamu gak usah lama perempuan masih kecil. Kamu mau apa? Mau perempuan bilang sama ini? Mau model kayak apa? Mau perempuan mana? Mau Maroko? Mau Lebanon? Ngantri. Di Lebanon itu anak-anak banyak wanita yang gak dapat laki-laki. Cantik-cantik. Kalau Yai ke sana itu, ikut itu, yang penting dibiayain aja. Kalau minum air itu, masya Allah, kelihatan air dari kerongkongan saking putihnya itu. Ngapain kalian sekarang masih kecil? Selesaikan dulu di pesantren, gampang itu perempuan. Mau siapa nggak mau ada. Nah, kita lanjut. Itulah setan. Maka orang yang banyak tergelincir hancur gara-gara melalui lewat pintu perempuan. Kalau kamu mulai sekarang sudah tergoda, sudah punya pacar, jangan harap kamu akan selesai. Kenapa? Itu karena setan tuh licik itu. Diusikan, aduh kamu ngapain belajar di pesantren? Gak bisa pegang HP, gak lihat perempuan. Dibayangkan dihadirkan perempuan itu ke matanya. Tergoda dia belajar, udah uring-uringan, sholat udah uring-uringan, sudah itulah. Padahal itu yang masuk setan. Maka dari itu anak-anakku, salah satu senjata yang harus kamu hadapi adalah bagaimana mempersiapkan senjata yang juga tidak tampak oleh mata. Apa senjata yang tidak tampak oleh mata? Perkuat iman kamu. Iman kamu itu perkuat dengan sholat tahajud, dengan sholat duha, dengan mengaji. Itu salah satu proses memperkuat iman. Tapi gak bisa, setan lebih licik. Hati-hati. Kalau kamu tidur, setan gak pernah tidur. Itu hebatnya setan itu. Ya, kamu setiap saat bahkan setiap detik selalu diintai oleh setan. Kenapa? Kalau kamu bisa menyelesaikan di pesantren 6 tahun, kata saya, ya Allah, aku gak punya teman nanti di neraka.
Coba dari sejadi kemarin kabur dia, nggak diantar sama orang tuanya. Setan tuh pesta pora dia, halal bihalal semalam. Alhamdulillah aku punya teman di neraka. Siapa? Danis temannya nanti di neraka. Itu setan itu. Ya, maka anak-anakku yang berbahagia, bertahanlah. Memang begini perjuangan. Perjuangan itu nggak mudah itu. Kalau kamu musuh kamu orang gampang gitu. Mereka bersenjata pakai pedang, kita pakai pedang. Mereka bersenjata pakai senjata api pistol, kita pakai senjata api. Tapi masalahnya sekarang ini musuh kita adalah musuh yang tidak tampak, Ya. Jadi sekali lagi, ayo kita persiapkan tameng dan senjata juga yang tidak tampak. Udahlah kamu sabar-sabar di sini. Jangan tergoda oleh setan. Dan saya katakan, hampir semua godaan yang paling empuk, setan itu melalui pintu perempuan. Dari sini pasti punya pacar deh, punya pacar belum? Kenapa tidak? Udah saya tahu kok ceritanya. Ya udah tahu, gak usah dibilang begini-gini. Kamu bawa boneka itu dari siapa boneka? Ya udah tahu, kamu gak usah. Gak ada yang tahu, ya udah tahu. Gak usah, perempuan itu kecil. Kamu mau apa? Perempuan yang kayak apa? Perempuan kayak apa kamu? Aduh, sekarang di Indonesia laki-laki 1:100 perempuan. Kalau di Saudi itu jutaan perempuan gak nikah karena gak ada laki-lakinya. Kurang laki-laki. Sekarang di Indonesia sudah begitu. Kalau kamu sekarang tergiur hancur gara-gara, aduh ya Allah, bodoh sekali. Kamu selesai dari sini, ngantri nanti. Bukan hanya 1-2 yang ngantri sama kamu perempuan. Tinggal milih. Mau milih kayak apa modelnya? Dia bentuk kayak apa? Mau kayak gitar, mau kayak drum. Itulah, mana aku santai aja. Maka sekali lagi yang sudah punya pacar ini enggak melarang kamu berpacaran, tapi kamu harus bisa mengendalikan. Kalau kamu berpacar keluar dari pesantren itu namanya bodoh sekali. Masa depannya untuk apa? Perempuan banyak. Kalau nggak percaya, selesaikan kamu di pesantren atau Al-Quran. Saya akan siapkan satu kamu 100 perempuan kamu pilih. Ya. Itulah. Maka sekali lagi, sekali lagi perhatikan. Kamu sekarang kita lihat Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, malaikat Jibril dia bedah dadanya. Kemudian hatinya dicuci pakai air Zam-Zam, diberi semua air Zam-Zam dekat Ka'bah. Jadi untuk menjadi orang hebat itu bukan kita hidup glamor di luar. Rasul bertapa di Gua Hira, berkhulwat menyendiri. Kamu sekarang adalah proses apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kamu di pesantren di sini ini sedang berkhulwat menyendiri. Kita tinggalkan kehidupan glamor di luar, mempersiapkan hati kita, jiwa kamu, roh kamu untuk menjadi orang hebat. Gak mungkin jadi orang hebat itu yang enak-enak saja, gak ada persiapan. Bisa saja mereka jadi orang hebat di luar yang hidup glamor, tapi apa? Contohnya sekarang coba lihat. 800 Kementerian Keuangan korupsi 349 triliun. Kenapa? Itulah gara-gara orang hebat tadi tidak punya iman. Ngapain kamu? Apa yang kamu bawa dalam hati nanti? Biarkan mereka punya jutaan triliun. Memang kalau mati di bawah itu triliunnya enggak ada di bawah. Kamu hanya membawa 2 kain kapan putih. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini?
Gak ada yang bisa dibanggakan. Itulah kalau mereka orang yang duduk di pemerintahan tidak punya iman, hatinya gak pernah dicuci. Kamu sekarang dalam proses hati kamu sedang dibedah oleh malaikat, sedang dicuci. Di sini ditimpa di pesantren. Kenapa? Kan saya pernah sering bilang kepada kamu bahwa di saat kamu sekarang ini benar menjadi pilihan Allah. Allah pilih kamu ini. Danis Allah pilih. Di pesantren Allah pilih. Gak semua orang bisa hidup di pesantren. Kenapa? Karena memang Allah mempersiapkan kamu akan menjadi orang-orang yang hebat. Maka gak usahlah macam-macam dulu. Gak usah macam-macam. Hidup kamu masih panjang. Kalau kamu kalahnya dengan perempuan, ya Allah bodohnya. Perempuan kayak siapa sih? Sekarang laki-laki banding 100 perempuan. Siapkan dulu. Paham? Maka dari itu sekali lagi, udahlah, kamu anteng-anteng di pesantren, belajar dulu. Belajar. Jangan sampai setan itu menguasai dan menggoda kita. Ya. Jadi sekali lagi ini anak-anakku, udah. Jadi tinggalkan ini. Danis ini harus dibikin mana seperti bikin surat pernyataan. Ya. Jadi terakhir dan kasih sanksi suruh bersih kamar mandi di sini Pak Danis ya. Siap. Jangan begitu. Aduh. Kamu ngapain kabur? Kabur kamu izin baik-baik diizinin sama dia. Gak usah kabur. Izin Dasul ambil orang tuanya minta izin kalau nggak betah semua bukan hanya Danis. Nggak usah kabur. Untuk masih balik Allah masih sayang. Kalau kamu nggak balik, saya pastikan kamu pasti tidak jadi orang. Itu lihat kata-kata saya. Untuk masih dia balik, masih Allah sayang. Saya udah bilang sama anak-anak kemarin. Setiap santri yang keluar kabur di pesantren dimanapun saja, pesantren manapun, enggak jadi orang. Sekalipun hebat otaknya, mana enggak ada. Pasti tidak akan sengsara hidupnya. Kalau kalian mau keluar di pondok, panggil orang tuanya, izin baik-baik. Kita doakan. Tapi kalau kamu kabur, semua guru-guru disiksa sakit hatinya. Orang tua kamu disiksa. Malam-malam semestinya orang istirahat mengantar ke sini. Gak usah kabur-kabur. Ngapain kan ini enggak ditutup pesantren kok. Jadi sekali lagi kalau masuk di pesantren yang baik-baik, kamu keluar yang baik-baik kayak Ariel itu kan baik-baik. Saya doakan mudah-mudahan jadi orang hebat di luar. Buktikan siapapun, dimanapun pesantrennya, kalau ada santri yang kabur gak pamit sama kiainya, kamu ingat ya, kiai itu setiap malam itu berdoa angkat tangan kepada Allah untuk kamu. Saya sejak di depan Ka'bah, setiap saya ngurus doakan kalian. Kemudian kamu sakiti hati kita, ya Allah, tidak akan murka itu Allah. Setiap malam kita doakan kamu. Itu biar kamu tahu. Sekalipun kamu gak setiap saat bagian kiai, tapi kalau kiai setiap malam, bahkan setiap di depan Ka'bah, saya doakan kalian. Semua santri kita doakan. Kemudian kalian sakiti, maka saya pastikan siapapun yang keluar tidak sopan di pesantren, saya pastikan 1000%, bukan 100%, 1000% pasti akan jadi orang sengsara. Itu dia itu, gimana ini kiai? Catat. Nanti kita buktikan. 10%, lihat kehidupannya nanti. Paham? Paham ya? Oke, setelah ini nggak ada lagi kejar kayak Danis. Saya nggak melarang kamu nggak betah di pesantren, panggil orang tua, ambil baik-baik. Masih, ini terakhir. Semua kalian dititipkan kepada di sini dengan baik-baik, keluarlah baik-baik. Paham tuh? Baik. Ini hanya sekedar tausiah, semangat, ayo semangat lagi, semangat. Kamu
masa depan kamu masih panjang, masih panjang. Ya, udah kita persiapkan semuanya di pesantren. Baik, terima kasih. Ya, nanti surat pernyataan dari Ustaz. Pernyataan tidak mengulangi lagi. Nanti suruh bersihin kamar mandi sini tempat-tempatnya. Hari ini dari saya lihat besok ya, kembali saya lihat kamar mandi harus bersih ya. Harus dengan ikhlas kamu. Paham? Ikhlas. Jangan merasa dipaksa. Ini bukan sanksi, hanya biar kamu gak ngulangi. Oke? Siap, Danis? Ya. Yang tegas, yang jadi laki-laki siap, siap, siap. Laki itu yang tegas. Oke, ya, ya semuanya baik-baik saja, belajar dengan baik. Ya, mulai hari ini siang sudah belajar. Hari ini siang apa dan jam 1.30 masuk kelas. Apa materinya? Tentang bab 2. Hah? Bab 2 tentang nama jam 2. Jam 2. Jam 1.30. Imla. Oh, siapa Ustaznya? Ustaz Umar. Ustaz Umar Imla, ya. Jadi ada 5 hari itu hanya 30 menit. Daripada kamu dikasih tidur nggak tidur, ya belajar saja. Ya, biar lebih baik. Hanya 30 menit, jam 1.30, jam 2 sudah selesai. Oke, baik, terima kasih. Ya, selamat belajar, fokus, jangan lagi pikir-pikir apa-apa. Fokus. Baik. Baik, syukran jazakallahu khair. Wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.